Konsepnya itu menjadikan masjid kita itu masjid ramah musafir. Artinya di masjid kita itu kita siapkan berbagai macam fasilitas yang itu cocok untuk musafir. Contohnya, yang paling pertama tuh masjid kita tuh buka 24 jam, Kak. Jadi masjid kita tuh tak ada istilah dikunci, Kak. Kalaupun dikunci hanya ruang sound system, Kak. WC-nya dibuka, pintu masjidnya apalagi. Jadi orang yang mau singgah, kita siapkan WC dan masjid yang dibuka 24 jam. Setelah mereka singgah, mereka bisa menikmati fasilitas. Di dalam masjid ada bantal. Di dalam masjid ada kasur. Di teras masjid kita siapkan dispenser. Panas, dingin, normal, showcase juga ada. Ada juga. Nah, kemudian kita siapkan juga gula, kopi, teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di Ngambol, ngobrol sambil belajar online. Dan setelah sekian lama ya, akhirnya kita kembali lagi. Tentunya dengan seseorang ya, tamu yang juga udah lama kita schedule kan gitu ya. Dan akhirnya hadir di ruangan ini nih, di ruangan Ngambol nih teman-teman ya. Kita langsung aja perkenalan ya. Ada Bang Yudi Oktaviarza ya bersama dengan kita. Ya, apa kabar? Baik, baik. Manggilnya boleh Bang, Pak atau apa ini? Abang ya kali Abang ya, biar ya. lebih santai gitu. Lebih santai. Karena ini kan pakai ngambul nih, kalau pakai serius-serius sama rasanya. Berat gitu ya. Jadi manggil Bang Yudi boleh ya. Manggil Bang Yudi ya. Bang Lebih Yudi, santai. kabar baik? Alhamdulillah. Baik. Cuma agak bergegar dan agak terkejut nih Kak ya. Agak grogi ya? Iya, grogi karena memang baru ini tampil di acara podcast kayak gini. Biasa kan nontonnya di YouTube gitu ya. Nah, sekali ini jadi tamunya gitu ya. podcast. Boleh kasih perkenalan singkat tentang Bang Yudi enggak? Oke ya. Jadi perkenalkan kawan-kawan, nama saya Yudi Oktaviarza. Nah, sekarang ini saya seorang ASN di kantor Camat Sungai Pinyo. Dan ya aktivitas sehari-harinya kayak gitu Kak. Cuma memang di luar jam kantor, saya biasanya aktif di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada? Iya. Jadi selain bekerja sebagai ASN, juga aktif di masjid? Iya. Di masjid itu ngapain Bang? Nah, kalau aktif di masjid biasa berarti rajin sholat gitu ya? Jadi kalau di Masjid Syuhada itu kita aktivitas tuh bukan hanya kegiatan rutinitas sholat ibadah 5 waktu, tapi kita juga punya program-program sosial. Nah, di situ kita bersama dengan kawan-kawan menggerakkan program-program sosial ini dalam rangka kita tujuannya untuk memakmurkan masjid, sehingga biar lebih banyak lagi orang yang datang ke masjid, orang yang cinta dengan masjid. Nah, jadi bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah gitu ya, tapi juga untuk tempat bersosial lah, bersosialisasi. Iya. Gitu ya. Bukan bersosialisasi. Kalau sosialisasi itu udah ramai gitu ya. Otomatis kan. Tapi dia tuh kita buat supaya selain ibadah rutinitas sholat 5 waktu, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sholat Jumat, tapi juga ada program-program sosial yang mana masjid itu menjadi berkontribusi juga untuk lingkungannya. Nah, jadi baik itu untuk masyarakat secara umum yang muslim maupun non muslim. Jadi konsep kita open terhadap siapa saja yang mau datang ke masjid gitu. Nah, kita kan berharap bahwa masjid itu menjadi tempat solusi bagi umat. Kedepannya berharap seperti itu gitu. Tapi sementara dengan segala yang apa adanya di masjid, kita berupaya konsep itu pelan-pelan kita wujudkan gitu. Jadi tidak hanya tempat ibadah, tapi juga tempat untuk dimana masyarakat tuh kayak kalau lagi tidak ada tujuan, lagi sumpek gitu, datang ke masjid. Iya, salah satunya seperti itu. Nah, jadi memang sekarang itu kita mencoba mengembangkan konsep masjid itu balik lagi kayak ke zaman Rasulullah dulu. Kalau zaman Rasulullah itu kan segala sesuatunya tuh dipusatkan di masjid kan. Jadi bicara ekonomi di masjid, bicara sosial di masjid, bicara pemerintahan pun di masjid. Nah, itu yang coba kita terapkan sebagian
yang bisa kita terapkan sehingga kita berharap Masjid Syuhada itu nanti bisa kaya fungsi kaya manfaat, multifungsi multi manfaat. Gitu kan. Iya. Nah, dari tadi kita udah ngomongin Masjid Syuhada nih. Karena pengen tahu di mana lokasinya nih, Pak. Nah, ini karena ya. Jadi memang banyak nih yang bertanya dengan di mana lokasinya Masjid Syuhada. Masjid Syuhada ini lokasinya ada di Jalan Gusti Muhammad Taufik. Nah, kalau ketik di Google Map, ketik aja Masjid Syuhada Mempawah, nah nanti bakal diantar sampai ke depan pintu masjid. Langsung ada titiknya. Iya, udah ada spotnya. Nah, kalau clue-nya itu masjid kita tuh di depan, kalau sekarang tuh namanya Mako 2 Polres Mempawah, Markas Komando 2 Polres Mempawah. Kalau dulu orang kenalnya dengan Polantas, Pos Polisi Lalu Lintas. Di sebelahnya ada SMP 1, di depannya ada Pos Polantas, ada Mako 2 Polres Mempawah, di sebelahnya ada Goncang Lidah 2. Di sebelah sananya lagi ada Ketam. Oh iya. Jadi emang tempatnya itu strategis lah ya kalau bisa dibilang ya. Posisinya itu boleh dibilang masjid kita itu termasuk yang salah satu yang ada di tengah kota ya. Kalau yang kayak Masjid Nusi Salah Takwa itu kan di Antibar, masih nyebrang sungai lagi kan. Nah, kalau gitu tuh memang betul-betul di tengah-tengah gitu. Jadi dekat dengan kafe, dekat dengan kantor, dekat dengan sekolah. Jadi memang kita berharap karena lokasi kayak gitu tuh banyak lah yang bisa kita berikan untuk bahasa kata kita tuh melayani umat lah. Kayak gitu kan. Ya jadi tempat persinggahan juga ya, karena biasa orang yang pejalan jauh tuh biasa nyari tempat singgah kan. Nah ini Kak, ini yang mau kita sampaikan juga, kita perkenalkan bahwa kita konsepnya itu menjadikan masjid kita itu masjid ramah musafir. Artinya di masjid kita itu kita siapkan berbagai macam fasilitas yang itu cocok untuk musafir. Contohnya, yang paling pertama tuh masjid kita tuh buka 24 jam Kak. Jadi masjid kita tuh tak ada istilah dikunci Kak. Kalaupun dikunci hanya ruang sound system Kak. WC-nya dibuka, pintu masjidnya apalagi. Jadi orang yang mau singgah, kita siapkan WC dan masjid yang dibuka 24 jam. Setelah mereka singgah, mereka bisa menikmati fasilitas. Di dalam masjid ada bantal. Di dalam masjid ada kasur. Di teras masjid kita siapkan dispenser, panas, dingin, normal, showcase juga ada. Nah, kemudian kita siapkan juga gula, kopi, teh. Kadang-kadang ada orang yang sedekah Milo, ada yang sedekah macam-macam kan. Jadi kita siapkan itu semua. Jadi disediakan gitu ya gelasnya. Ya, kita siapkan semua gelasnya apa semua udah disiapkan di teras. Tinggal mereka mau singgah, mau minum, mau istirahat, mau ke WC. Bahkan sekarang kita udah dibantu sama Kominfo, fasilitas berupa internet gratis. Internet wifi-nya juga ada ya, free wifi. Jadi mungkin kita satu-satunya masjid nih, kalau boleh klaim ya, di Kabupaten Mempawah yang mengkonsep masjid kita itu masjid ramah musafir. Jadi kalau misalnya masuk dari Jongkat sampai ke Sungai Duri, sampai ke Sungai Kunyit, sampai ke Sedaniang, rasa-rasanya hanya masjid kita yang punya konsep kayak gitu Kak. Dan selain itu, kalau pas mereka nih musafir ataupun siapa saja yang singgah ke Masjid Syuhada kayak hari ini, hari Selasa dan Rabu, itu kita ada makan siang gratis. Oh, hari Selasa Rabu ini? Ya. Jadi ada makan siang gratis sehingga siapapun yang singgah ke masjid kita selesai pada sholat zuhur silakan makan. Dan konsep kita yang datang ke masjid itu mau muslim, mau non muslim, mau sholat, tak sholat, mau kaya atau orang miskin, mau pegawai negeri atau kuli pasar, mau dia sedang ada masalah atau dia sedang gembira, ketika dia datang masjid maka wajib kita untuk melayani dia. Silakan makan. Karena pikiran kita sesama pengurus bahwa ketika Allah gerakkan dia datang ke masjid kita, masa kita harus katakanlah marahkan atau kita usir gitu kan. Nah, yang menggerakkan dia kan Allah. Nah, kayak gitu. Jadi secara kita siapkan fasilitas seperti itu.
Banyak sih program-program di Iya. masjid kita. Pengen tahu nih Bang juga, Hana dan mungkin teman-teman juga, apa aja ya nih program-program yang ada di Masjid Syuhada? Jadi Kayaknya banyak tadi deh ya. jadi dari selain kegiatan rutin ya di Senin, terus Rabu, terus Jumat, terus hari Kamis, itu nggak salah Kamis pagi itu ada pengajian ibu-ibu. Jadi Kamis pagi ya. kalau Senin itu sore majelis taklimnya, kemudian Rabu itu sore. Kalau nggak salah itu Kamis itu pagi. Jadi mereka yang nggak sempat sore Di pagi gitu. dibuatkan kelas paginya. Terus hari Jumat juga ada seperti itu. Nah itu kegiatan rutin yang ada di masjid Kegiatan kita. rutinnya pengajian ibu-ibu. Ya, pengajian ibu-ibu. Kemudian biasanya di tempat kita itu ada jamaah tabligh kalau biasa kita kenal. Nah mereka setiap subuh atau setiap selesai sholat mereka kan ada musyawarah tuh. Mereka baca kitab kayak gitu kan. Nah itu rutinan di masjid lah. Nah selain itu kita sekarang ini hari Selasa Rabu makan siang gratis. Hari Kamis itu ada juga makan. Tapi itu setelah kita baca yasinan. Berarti di Habis sholat sore maghrib, nah habis itu baca yasinan, habis itu kita makan rame-rame. Nah hari Jumat setelah sholat Jumat kita ada nama programnya Setamat, sedekah tambol Jumat. Nah itu kita siapkan kue, nasi, buah, pokoknya kita siapkan itu. Tapi bukan kita sebenarnya nyiapkan, itu sedekah yang dititipkan ke masjid kita dan kita hanya nyalurkan. Artinya kita jadi jembatan amal soleh untuk orang yang mau bersedekah. Nah jadi konsep kita itu kadang-kadang gini Kak, orang tuh mau sedekah, cuma dia tidak tahu mau sedekah kemana. Gitu ya. Kadang-kadang mereka mau sedekah ada juga yang kurang percaya gitu Pak. Zaman sekarang kan kita tak memungkiri bahwa ada orang yang istilah dalam tanda kutip menyelewengkan lah kan, sedekah untuk kepentingan pribadi. Nah ketika di tempat kita insya Allah kita amanah, kemudian kita juga itu tadi menjadi jembatan amal soleh untuk yang mau bersedekah. Jadi setiap Jumat itu orang sedekah tuh nasi dari tuh mana-mana ya? dari mana-mana Kak. Ada yang ngasih 10 kotak, ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 50, hinggalah bisa beratus-ratus. Kalau kue itu bisa banyak sekali Kak. Bahkan kayak Jumat kemarin nasi itu sama kue itu kita sedekahkan lagi ke tetangga masjid. Karena kebanyak ya. Iya, saking banyaknya sedekah orang tuh. Jadi tetangga masjid yang non muslim Chinese itu kita bagikan, kita ngerasakan juga. Jadi keberkahan masjid itu sampai juga ke mereka. Bahkan masih ada lebih kita kasihkan ke orang-orang yang nongkrong di warung kopi. Jadi kayak gitu. Nah, jadi di setiap subuh sekarang kita ada program namanya ngasuh. Ngasuh tuh ngasuh yuk. Jadi ngasuh tuh ngaji dan sedekah subuh. Jadi habis subuh, sholat subuh kita ngaji dan juga sekalian sedekah. Sedekahnya masuk ke dalam tok masjid. Nah, kita juga ada program GSB, Gerakan Sedekah Berkah. Nah, GSB ini selain sebagai gerakan yang ada relawannya, tapi kita juga ada ngumpulkan GSB itu ngumpulkan 20.000 uang 20.000 setiap bulan, di mana dengan 20.000 ini kita mensupport 120 anak yatim piatu duafa fisabilillah, baik yang ada di lingkungan masjid maupun di tempat-tempat yang kita dapat aksesnya gitu. Jadi sekarang itu ada sekitar 111 donatur. 111 donatur yang ikut serta dalam program ini. Jadi kita kumpulkan 20.000 ini setiap bulan. Setelah terkumpul nanti kita belikan beras, belikan minyak goreng, belikan gula. Nah, paketannya itu satu paket itu nilainya sekitar 75.000 dan itu kita sampaikan untuk itu tadi 120 anak yatim duafa dan fisabilillah. Itu menyalurkannya di hari-hari tertentu atau setiap hari gitu? Itu untuk bulanan kan? Setiap bulan. Ya, jadi setelah terkumpul uangnya, yang dekat kita arahkan untuk datang ke masjid. Sebenarnya bisa kita antar. Awalnya dulu konsepnya kita antar kan. Tapi kita pikir biar orang tuh datang juga, biar datang ke masjid dan orang juga melihat gitu kan, bahwa ada kegiatan kita, bahwa sedekah mereka itu kita salurkan.
Nah, kalau yang jauh-jauh sih kita antar. Nah, bahkan kita sedekah kita itu ada yang sampai ke Sungai Kunyit. Nggak banyak sih, cuma 1-2 ya. Cuma itu tadi karena memang kita kebetulan ada apa? Ada anggota GSB ini yang kerjanya di ya. Jadi dia tahu ada orang yang layak untuk dibantu, kita bantulah kayak gitu. Jadi fokus kita kepada anak yatim, duafa dan fisabilillah sementara ini. Kemudian ada juga program namanya Serbu Sehari. Serbu Sehari ini sedekah 1.000 setiap hari. Nah, sedekah 1.000 setiap hari ini outputnya juga sama. Jadi uang yang terkumpul itu kita satukan dengan uang GSB. Jadi yang 20.000 ditambah dengan Serbu Sehari, nah itulah yang kita belikan paket. Nah, kalau Serbu Sehari itu programnya bentuk celengan. Jadi sedekah 1.000 habis balik belanja kan, ada duit lebih-lebih 1.000 2.000 tuh. Receh kayak gitu. Jadi kita main kecil ya Kak. Tapi impactnya besar kan? Ya, insya Allah. Jadi kami merasakan sendiri Kak keberkahannya ya. Jadi setahun kami melakukan program GSB itu, Gerakan Sedekah Berkah. Masjid kami itu dapat bantuan dari donatur orang baik, teras masjid 10 kali 10. Itu 1 sen masjid tak keluar duit. Dari donatur ya? Dari donatur. Mereka yang buatkan. Jadi tak ada kita keluar 1 sen pun duit dari masjid, kas masjid. Terus dibuatkan tempat duduk dan WC. Nah, itu masjid hanya keluar 10 juta. Nah, kantor kami itu kantor Gerakan Sedekah Berkah dan sekretariat bersama kita, sekretariat Gerakan Sedekah Berkah dan Baitul Mal Syuhada itu apa namanya? Itu bangunan 2 tingkat, masjid hanya mengeluarkan 40 juta. Jadi hasil donasi kita kumpulkan 40 juta, terus kita sampaikan ke donatur bahwa mau minta bikinkan kantor. Alhamdulillah dibikinkan 2 tingkat. Jadi itu semua berkat karena memang kami ngerasakan itu karena ngurus anak yatim. Ya, apa yang diberi dikembalikan dengan lebih lagi gitu. Iya. Dan memang kedahsyatan sedekah itu memang luar biasa. Banyak sekali dah kita ngerasakan ya. Jadi luar biasa sekali lah. Ada program-program lainnya? Program lainnya sekarang di masjid kita tuh mulai dengan November ini kas kita tuh 0 rupiah. 0 rupiah. Artinya apa? Artinya sedekah orang yang masuk di bulan Oktober itu udah kita belanjakan atau kita salurkan untuk kebutuhan masjid, terus operasional masjid kayak bayar imam, bayar khatib kayak gitu kan. Nah, terus kita belanjakan juga untuk alat-alat kebersihan kayak wipol, kayak apa segala macam itu kan, untuk pengapel apa segala macam. Nah, itu udah kita gunakan untuk itu. Nah, kalau ada kelebihan makanya kita kalau ada kelebihan nantinya kan kita gunakan uang itu untuk infak produktif. Jadi sedekah yang lebih dari ini kita buatkan ke program infak produktif. Infak produktif itu maksudnya kayak gini Kak. Misalnya kita ada unit usaha, kan perlu modal tuh. Nah, uang inilah yang kita jadikan modal. Kemudian keuntungan dari ini kita kembalikan lagi ke masjid. Nah, jadi sekarang kita itu udah kerjasama dengan salah satu pihak ketiga, kita usaha laundry Kak. Jadi uang kita titipkan ke laundry itu, dia yang kelola, kebetulan di jamaah masjid kita juga. Dan sudah beberapa kali dah mereka setor ke masjid. Nah, inilah yang kita sebut dengan infak produktif, di mana infak yang dititipkan ke masjid syuhada itu tidak habis-habis gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu Pak. Nah, seperti itu Kak. Jadi tidak hanya sekali gitu ya, tapi bisa berkali-kali dengan hasil yang ada gitu kan. Misalnya kakak titip nih sedekah 2.000 di masjid syuhada, dikumpulkan dengan sedekah-sedekah lain tuh. Nah, inilah yang nanti kita jadikan infak produktif selain yang tadi itu kebutuhan operasional masjid, bayar imam, bayar khatib kayak gitu kan. Nah, jadi itulah mulai November ini kita sedang mencoba menjadikan setiap bulan tuh kas masjid syuhada tuh 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi nanti kalau misalnya ini kan November, sedekah yang terkumpul di November itu nanti di Desember udah 0 rupiah lagi. Ya, pokoknya di November nih untuk November gitu. Iya, November untuk November. Belanjanya nanti kita gunakan di Desember. Kayak gitu deh. Nah, enggak takut gak Bang, istilahnya
kasnya kosong. Iya. Kalau secara manusia memang ada manusiawi lah ya. Kita takut kan ada perlu apa gitu kan. Tapi insya Allah kita yakin Allah nyebut masjid itu kan Baitullah kan dalam Al-Quran, rumah Allah. Selama kita memang amanah dengan apa yang diamanahkan, insya Allah lah ada jalan pertolongan. Dan itu sering sekali kita di masjid merasakan itu. Terduga gitu kan, iya, biasa kadang-kadang. Ya kayak teras masjid itu kan. Jadi tambahan 10 kali 10 sama dengan di dalam masjid itu kurang lebih ukurannya 10 kali 10. Teras pun 10 kali 10. Itu enggak ada duit masjid keluar 1 sen pun gitu. Jadi adalah jalannya gitu ya, selama kita percaya. Biasanya gitu dong. Betul. Jalannya ada saja. Nah, dari program-program tadi yang ternyata cukup banyak ya yang ada di Masjid Syuhada ini. Dari kapan gitu ya program ini tuh udah berjalan? Untuk Masjid Syuhadanya sendiri berdirinya udah dari kapan gitu? Apakah dari awal berdiri program-programnya tuh udah direncanakan, udah dijalankan, atau baru-baru kapan gitu? Jadi kalau untuk Masjid Syuhada sendiri ini berdirinya sekitar, saya kurang tahu pasti ya, itu sekitar 70 tahun 70-an. Dulunya tuh dia tuh surau kecil di samping SMP 1 Mempawah. Jadi kemudian surau ini ada orang di situ, warga setempat yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Nah, dirubahlah surau kecil ini tadi menjadi masjid. Kalau itu sekitar tahun 80-an salah saya. Nah, untuk pergerakan kita sendiri sih belum lama sih Kak. Baru 2-3 tahun inilah kita mulai menggerakkan program-program yang ada di Masjid Syuhada kayak GSB, Sarbusari, segala macam kan. Dan ya memang sekitar gitulah Kak. Jadi dari 3 tahun belakang ini ya. Iya, kurang lebih 3 tahun belakangan ini yang kita mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rutinitas ibadah biasa. Ada program-program kegiatan sosialnya gitu. Dan dari awalnya gitu ya, kenapa kepikiran untuk ngebuat kegiatan-kegiatan, program-program untuk Masjid Syuhada gitu? Nah, jadi ceritanya siapa pencetusnya gitu ya? Jadi ceritanya gini Kak, dulu saya itu aktif di Paskas, Pasukan Amal Soleh yang ada di Mempawah. Jadi inisiator Paskas di Mempawah itu kami itu ada berempat. Jadi saya, terus kawan saya namanya Wan Melki, terus anak saya 2 orang. Jadi awal-awal kita bergerak itu gerakkan Paskas, so kami berempat, kami keliling pondok-pondok pesantren ngantarkan beras, ngantarkan apa itu kami berempat. Pakai dulu saya punya mobil, sekarang udah tak ada gitu. Jadi kami berempat inilah yang bergerak dulu di Paskas, baru nanti selanjutnya berkembang sampailah dengan kondisi sekarang. Nah, karena di Paskas itu kan ada rolling kepengurusan. Ketika rolling kepengurusan, saya merasa saya masih punya punya energi lah, punya semangat untuk masih berbuat untuk umat. Jadi kemudian kebetulan rumah saya ini di dekat masjid, dan guru-guru saya bilang bahwa tak ada peradaban itu Kak, yang besar itu yang dimulai dari sekretariat, dari kantor, atau dari posko apapun namanya. Tapi peradaban yang besar itu selalu dimulai dari masjid. Contohnya masjid di Mekah, Madinah kan. Nabi kan awal-awal ke itu dulu gitu kan. Bikin masjid dulu gitu kan. Nah, gitu juga kita ngelihat di Mempawah sendiri. Yang dibangun itu kan masjid dulu. Kalau Pontianak kita lihat keraton juga bangun masjid juga. Jadi semua yang berawal dari peradaban itu, yang besar-besar itu pasti awalnya dibangun dari masjid. Nah, karena kebetulan tinggal di dekat masjid, nggak jauh, hanya sepelemparan batu. Jadi saya mencoba untuk mengajak kawan-kawan lah nih. Kita inisiasi program namanya Gerakan Sedekah Berkah. Awalnya dari situ. Gerakan Sedekah Berkah dulu ya. Awalnya dari Gerakan Sedekah Berkah, dan kita hanya ngurus sekitar 1 tahun itu programnya itu.
Itu tadi kumpulkan sedekah 20.000 setiap bulan. Nah, berlanjutlah sampai sekarang sehingga sudah banyak sekali program-program yang kita, jadi sudah banyak program yang kita hasilkan. Walaupun tidak semua program itu jalan. Itu tuh kayak berjalan seiringnya waktu, ada program disampaikan gitu ya. Artinya ada trial and error juga kan. Ada program yang jalan, ada program yang tak jalan. Kayak gitu. Nah, yang mana-mana kiri-kiri bisa jalan kita lanjutkan. Yang kiri-kiri memang tak jalan, tak cocok dengan kondisi di masjid, ya udah kita lepaskan gitu. Jadi seperti itu kan. Jadi awalnya itu memang karena memang kita melihat di luar sana itu masjid-masjid itu kayak gitu semua Kak ya. Udah banyak masjid, kalau kita ke Pontianak ada Masjid Munzalan kan. Ada Masjid Ismuhyaya. Yang masjidnya tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Tarawih, Isra Mi'raj. Kakak boleh lihat, Kakak boleh lihat yang mana masjid yang masih polanya seperti itu, ya masjidnya gitu-gitu. Tapi ketika pola masjid itu dirubah, dia juga menjadi pusat solusi bagi umat, ada pelayanan sosialnya. Kakak lihat pasti masjidnya berkembang, jemaahnya ramai, masjidnya makmur, kayak gitu kan. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa kita merasa perlu untuk bikin sesuatu di Masjid Syuhada. Ya dengan segala keterbatasan yang ada lah Kak ya. Artinya Masjid Syuhada itu samalah dengan masjid dekat rumah kakak, dekat rumah abang. Jadi sama, cuma itu tadi itu karena ketika kita istiqomah, ikhtiar menjadikan masjid itu tidak hanya tempat ibadah tapi juga bisa berkontribusi untuk umat, ya Allah turunkan pertolongan, Allah datangkan orang-orang baik kayak gini kan. Kayak podcast ini kan, akhirnya kan akan tersebar nih informasi bahwa kita masjid kita tuh melakukan hal yang sama dengan masjid di luar sana. Bahkan terakhir Kak, kita kemarin baru balik dari dari Seragen, dari Surabaya dan dari Jogokarian. Kita belajar ke sana. Itu ada satu masjid Kak, ada satu masjid, Masjid Pemuda namanya. Masjid Pemuda itu ukurannya 7x3 Kak. Jadi 7x3 tidak rupa masjid. Kalau kakak ada di luar nggak bakal nyangka itu masjid. Gitu ya, kayak biasa ruang rumah atau gedung biasa gitu ya? Iya, rumah biasa. Jadi ketika kita masuk ke dalam baru kita tahu bahwa itu ada masjid. Nah, itu masjid ada sejadahnya, ada mihrabnya, ada mimbarnya gitu kan. Nah, dari masjid yang kayak gini ini, yang hanya 7x3 meter ini, mereka bisa ngurus umat itu setiap hari. Itu ada makan siang gratis setiap harinya, ya? Setiap hari. Masjid Syuhada baru bisa 2 hari, 3 hari. Yang istilahnya di luar jamaah masjid lah ya. Siapapun mau datang, ayo silakan makan gitu. Kalau di sana tuh tak ada libur, Senin sampai Senin itu ada kegiatan makan siang gratis. Kemudian kalau sholat Jumat itu terasnya itu penuh, terus nyebrang lagi ke gang di samping masjid. Terus numpang lagi di depan Indomaret. Saking rame jemaahnya di sana. Padahal masjidnya kecil gitu. Padahal masjidnya kecil. Jadi kalau kita bilang, alah tak bisa kami bikin. Alah, ada masjid di Surabaya yang ukuran 7x3. Dia bisa ramai gitu kan. Yang lebih kecil, yang lebih sederhana dari masjid kita. Tapi kok bisa melakukan itu? Karena gini, Tuhannya pun sama kan? Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya pun sama. Tinggal macam mana. Kalau mau bikin itu kita ya cara paling sederhana ATM lah kan? Amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kondisi masjid itu. Nah itulah yang membuat kita kemarin sesama pengurus yang merasa terpacu lah untuk bikin program supaya masjid kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Karena zaman sekarang itu ya tinggal mau atau enggak sih kan? Tinggal mau bergerak atau mau biasa aja gitu. Kayak gitu. Iya, nah dan tadi juga ngomongkan tentang donatur nih. Ya. Untuk sejauh ini udah ada berapa donatur dan dari mana aja kalau boleh tahu? Nah kalau donatur nih ada beberapa sumber Kak ya. Jadi kalau meminjam istilahnya Lek Gatot, itu pertama tuh donatur kita tuh bahasanya tuh nggere ayam dalam kandang. Artinya jamaah dulu, jamaah di lingkungan masjid yang kita ajak untuk kita edukasi untuk melakukan
untuk berdonasi. Nah, contohnya sekarang kita ada namanya program Gerakan Jemaah Mandiri. Gerakan Jemaah Mandiri ini kita ngajak jemaah tuh sedekah 3.000 setiap Jumat. Nah, jadi di Masjid Syuhada tuh kita udah hitung jemaah itu setiap Jumat tuh sekitar 400 sampai 500 orang lah. 400-500 orang. Kalau dikalikan 3.000 kan lumayan duitnya tuh. Nah, itu pertama sumbernya dari situ. Dari jemaah dulu. Dari jemaah, kemudian dari lingkungan sekitar kita. Kita belajar banyak dari Joko Karyan, Masjid Joko Karyan di Jogja sana. Mereka itu memaksimalkan potensi jemaah yang ada di sekitar lingkungan masjidnya. Bahkan Masjid Joko Karyan itu terakhir saya pernah ketemu dengan Ustadz Yazir itu, dia punya peta bahwa di desa dia itu di Joko Karyan itu hanya ada tinggal 11 rumah saja lagi yang belum sholat. Bayangkan, dia bisa memetakan potensi di sekitar masjidnya, dia tahu 11 rumah lagi yang belum sholat. Yang belum ke situ, masjid itu ya. Gitu. Nah, jadi ketika kita mampu memaksimalkan potensi masyarakat di sekitar masjid, insya Allah Kak, donasi itu akan mendatangkan. Jadi di luar itu kita punya media sosial. Nah, media sosial inilah yang menyebabkan siapapun kalau bilang, alah masjid kami kecil tak bisa, masjid kami ke dalam, masjid kami nak cari donatur besar-besar, masjid abang sih nyaman ada donatur besarnya, ada si anu, enggak. Kita malah ngumpulkan yang kecil-kecil kan, duit receh-receh. Kayak tadi kan 1.000 sehari, 1.000, kemudian 20.000 setiap bulan, 3.000 tadi kan, 3.000. Justru yang kita kumpulkan tuh yang receh-receh gitu Pak. Yang ketika kita sebutkan orang tidak merasa berat. Nah, inilah yang kalaupun sekali-sekali ada datang ngasih 10 juta, ngasih 20 juta, itu ibaratnya buah tahun lah kan. Jadi tidak setiap waktu. Tak ada sering-sering gitu kan. Iya, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada ini sehingga sedekah tuh kita tidak harus nunggu yang besar-besar gitu Pak. Kumpulkan yang kecil-kecil itu kalau dikumpulkan banyak kan akhirnya. Apalagi kalau banyak orang datang gitu kan. Iya, jadi kayak misalnya kita sedekah kayak ini nih, nanti siang setiap Selasa Rabu kan kita ada makan siang gratis tuh. Itu hadiah tuh, selesai makan kita tidak minta ada apa, kita kan bilang gratis. Sedekah ya? Ya, ada yang sedekah. Jadi potensi sedekah itu bisa dari mana-mana. Dari media sosial pun seperti itu. Kita manfaatkan media sosial, kita manfaatkan Facebook, kita manfaatkan Instagram, kita manfaatkan TikTok, kita manfaatkan semua media sosial yang kira-kira itu bisa mendatangkan alur sedekah gitu Pak. Iya, yang ada potensi masyarakat lihat tergerak hatinya gitu ya. Bahkan kita tidak cerita pun, tidak bilang bahwa kita butuh pun, orang datang gitu ya. Mereka tahu. Karena mereka melihat, oh kayaknya kalau mau sedekah sini lah nih gitu. Apalagi kalau Hana lihat di Instagramnya juga biasa ini ya, memposting juga gitu kan, ada apa aja program-programnya gitu kan. Iya. Jadi seperti itu, kita memaksimalkan semua potensi yang ada sehingga donasi itu datang secara berkelanjutan gitu Pak. Dan itu tadi sama bahasanya Kak, kita main kecil ya, tidak main besar gitu Pak. Jadi sedekah yang kita kumpulkan itu sedekah kecil-kecil gitu Pak. Jadi kalau ada masjid bilang, alah masjid kami di kampung, di dalam, tak bisa kami. Tak dapat donatur gitu ya. Tak ada, sama masjid kita sama. Kalau misalnya kayak saya pernah bawa kan beberapa pengurus masjid ke masjid di Pontianak kan. Ketika kita lihat kan memang angkat tangan semua. Karena tengok masjid, di dalam masjid mobil udah banyak. Mobil masjid semua tuh. Terus udah ada minimarketnya, udah ada mobil, macam mana Bang mau bikin kayak gini? Nah, tapi kalau misalnya datang ke Masjid Syuhada nih, lihatlah masjid kita sama, masjid abang kakak yang nonton nih dengan Masjid Syuhada itu kurang lebih sama, sama kayak di gang gitu. Sama, nggak ada bedanya. Per bulan itu kayak bulan Oktober kemarin itu kas masjid kita hanya 8 juta Kak. 8 juta itu pun ditambah dengan bulan sebelumnya. Nah, jadi penghasilan kita tuh kalau sedekah orang bukan penghasilan ya, sedekah orang setiap Jumat tuh 1 juta lebih, sama. Cuma itu tadi, ketika kita bisa memaksimalkan potensi umat ini, selain kita
kita memunculkan kepercayaan teras kepada masyarakat, mereka yakin untuk sedekah, dan sedekahnya pun kita balikkan dengan cara yang benar dan amanah, otomatis akan balik lagi. Lagi. Apa yang kita beri itu memang bisa balik lagi ke kita gitu. Karena apalagi hal yang baik gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau ditanya dari mana duitnya, ya dari situ. Ya dari jamaah dulu, gitu dari kan. jamaah dulu. Kalau dari yang nominal besar-besar tuh istilahnya kayak hadiah dari Allah lah. Bonus lah, bonus. Ya. Bonus dari kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan itu. Istilahnya percaya lah ya. Percaya kalau semuanya tuh ada hasilnya. Ya. Yang penting kita berikhtiar, berusaha, berdoa, nanti ya selebihnya Allah. Jadi gini Kak, kebaikan itu harus dimulai. Jangan nunggu sempurna. Karena kalau nunggukan sempurna duit kas 20 juta, rasa-rasanya kita tak akan pernah bergerak. Kita mikirkan harus ada orang yang mengurus ini benar-benar, dia harus yang insinyur atau dia harus sarjana ekonomi, dia harus ustadz. Wah, itu tak bergerak. Saya sendiri, background saya bukan ustadz. Saya sendiri lulusan SMA, ndak mondok di pesantren, ndak ada apa. Kalau disuruh baca doa, saya pun tak pandai gitu Pak. Doa lama udah lupa, doa baru belum hafal. Jadi memang, tapi itu tadi karena kita kebersamaan bersama kawan-kawan mau bikin ini, ya kita buat, kita kerjakan, nanti Allah yang sempurnakan. Prinsip kami kayak gitu Kak. Jadi kerjakan saja dulu, ikhtiarkan saja dulu. Nanti kalau Allah lihat ini ikhtiarnya betul, ya Allah yang sempurnakan dari semua apa yang kita kerjakan gitu. Kadang tuh ada juga kan orang yang mau sedekah tuh malu karena nominalnya kecil. Gitu. Oh kalau kita Kak 1.000 pun kita terima, nggak masalah. Jadi kalau demi kebaikan, berapapun nominalnya. Iya, kumpulkan saja. Itu kan Allah ngelihatnya. Bahwa kita itu tak milih-milih rezeki yang Allah kirimkan kan. Nah yang mau ikutan, mau partisipasi gitu tuh dari mana aja boleh ya Bang? Boleh. Jadi siapapun yang mau datang ke Masjid Syuhada itu tadi saya bilang, dia mau orang kaya, dia mau orang miskin, dia mau pegawai negeri, dia mau kuli pasar, dia mau hidupnya senang, dia mau hidupnya susah, dia mau ada masalah, tak ada masalah, dia mau muslim, non muslim, silakan datang ke Masjid Syuhada. Kita terima kecil telapak tangan para bola kita tandakan. Benar. Cuma mungkin kadang-kadang pelayanan kita tak maksimal lah kan. Kadang-kadang kita terbuka juga, kita fair juga. Gula kopi kadang-kadang habis juga gitu Bah. Nunggu lagi orang sedekah gitu Bah. Tapi kita berusaha setiap waktu tuh sedapat mungkin tuh kita siapkan gitu Bah. Bahkan kalau misalnya kayak sedekah kalau pas makan ada acara makan siang gratis atau ada sedekah Jumat, ya musafir yang datang ke tempat kita tuh bahkan ada yang kita bekalkan balik. Jadi mereka dalam perjalanan balik ke rumahnya tuh kayak kemarin gitu. Dari Pontianak mau ke Sambas. Jadi sehingga hari Jumat. Ini kan pas hari Jumat itu kan banyak kue, banyak minuman, banyak makanan kan. Kita bekal kan. Selain kita suruh dia istirahat, suaminya sholat, anak istri nunggu, kita kasih makan selesai sholat kan. Baliknya kita bekal kan. Jadi ya, kayak gitu pelayanan kita. Dan ketika orang ngelihat itu, orang percaya, semua yang ada di masjid itu Kak, itu sedekah orang semua Kak. Bantalnya, kasurnya, kita punya TV 32 in dikasih sama orang. Dispenser dikasih sama orang. Dispenser itu yang panas dingin Kak. Bukan yang panas gitu biasa itu yang pakai pencet keluar kayaknya tuh panas dingin, betul-betul dingin tuh. Yang harganya 1 juta lebih tuh. Itu sedekah dari orang semua. Jadi itu tadi, kebaikan akan berbuah kebaikan, resonansi kebaikan ketika kita mainkan, orang hasil baliknya orang merasakan resonansi itu baliknya ke kita kayak gitu. Kalau donatur pun bebas juga ya, dari manapun, muslim non muslim itu gimana? Terakhir kita nerima sedekah, nerima hadiah dari orang Chinese Kak. Ada di TikTok kita. Jadi dia datang ke masjid ngantarkan kue, makanan ringan untuk jemaah masjid. Untuk berbagi gitu ya. Jadi 2 orang yang berbeda datang ke masjid, nitipkan kue untuk jemaah. Beli di Alfamart kalau nggak salah, nggak tahu lah apa kuenya gitu kan.
Jadi sepanjang itu menurut aturan agama boleh, ya kita terima, welcome gitu kan. Toh kita konsepnya kami itu hanya jembatan amal soleh, gitu. Jembatan amal soleh untuk siapapun yang mau berbuat kebaikan. Dan ketika kita bicara kemanusiaan kayak ini kan kita nolong orang ya kan, itu kan secara universal itu bicara kemanusiaan, bukan bicara agama. Nah ketika kita bicara masalah kemanusiaan kayak gini, orang akan tergetuk hatinya. Siapapun ya. Iya, siapapun dia, mau muslim, non muslim, mau kaya tak kaya. Nah, jadi kayak gitu kan. Justru kita ngerasakan sendiri, yang banyak datang itu justru orang-orang yang biasa. Bibi-bibi sayur, kayak tadi pagi kita bikin. Nah, tadi pagi kita awal pertama kita buka booth di pasar kan, di pasar sayur untuk kegiatan makan siang gratis. Saya awal-awalnya sedih gitu ya. Buka booth tak ada orang antarkan. Anu kan, sedekah kan, sekali udah mau selesai tuh. Banyak. Dan yang saya bikin terharu tuh yang datang tuh yang jual-jualan di samping gitu ya. Yang jual sayur, bibi jual sayur, ngantarkan pisang, ngantarkan bawang merah, bawang putih, ngantarkan ini minyak goreng. Ya Allah. Kalau pisang tuh tadi tuh diantarkan pisang nipa tuh, sampai kita balik ke masjid tuh kita bagikan ke tetangga-tetangga. Saking banyak, siapa nak makan kan? Udahlah panjangkan amal mereka, kita sedekahkan lagi ke tetangga-tetangga masjid. Jadi begitulah kita mengusahakan, mengupayakan bahwa masjid itu memberi manfaat untuk siapa saja. Tak hanya orang yang ada di masjid, tapi di lingkungan masjid juga merasakan. Nah kalau mau berdonasi atau mau membagikan makanan gitu, selain pergi ke masjid ya, hadir ke masjid bisa kemana lagi nih? Nah jadi kita nih Kak, untuk pengelolaan dana umat kayak gitu, sedekah yang masuk, kita ada dua. Pertama, sedekah yang dikelola oleh masjid, kemudian sedekah yang dikelola oleh Baitul Mal. Kita punya Baitul Mal namanya Baitul Mal Syuhada Indonesia. Nah disitulah yang menerima, mengolah, kemudian menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf dari umat. Nah, kalau mau sedekah langsung bisa ke Masjid Syuhada. Nah, datang setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu ada petugas yang insya Allah standby. Biasa juga kadang-kadang kosong juga. Kalau kosong tuh berarti biasanya sedang jemput sedekah atau sedang antarkan sedekah, kayak gitu deh. Tapi setiap hari itu kita buka Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah kalau mau transfer kita juga ada rekening, nanti bisa dilihat di running text ini. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi kita juga bisa kiris juga. Mau diantar ke masjid boleh, mau transfer juga boleh, mau dijemput juga bisa. Jadi sekarang tuh kita tuh memaksimalkan potensi orang yang mau sedekah itu kita siapkan kurir sedekah. Jadi di masjid itu ada kurir sedekah. Tempat ngantar bisa diambil dan dijemput gitu. Nanti WA aja, nanti insya Allah kita datang jemput sedekahnya. Nah, nomor WA-nya sini Kak, sekali lagi Kak. Ada lagi nanti nomor WA-nya. Instagramnya, TikToknya juga tadi. Instagram, TikToknya, Instagramnya, Facebooknya, kalau Instagramnya GSB Official Masjid Syuhada juga ada. Kemudian kalau di TikTok Masjid Syuhada. Kalau di Facebook sekarang tuh kurang aktif sih. Lebih aktifnya di Facebook saya gitu. Kayak gitu Kak. Iya, jadi media sosialnya juga ada. Jadi buat teman-teman yang mau cari info atau mau ikut donasi, donatur, bisa langsung cek ke media sosialnya juga. Ya. Nah, sejauh ini tanggapan masyarakat gimana nih dengan program-program yang ada nih? Sejauh ini sih Kak, kita bahkan sampai speechless ya. Artinya kita sendiri terkejut gitu Pak. Ternyata ya itu tadi bahasanya banyak orang yang kayaknya orang tuh mau sedekah, cuma nggak tahu mau sedekah kemana gitu kan. Ketika kita tampil dengan program-program yang ada nih, mereka malah suka gitu. Akhirnya tahu mau kemana gitu, mau sedekah. Iya, ada bapak-bapak pensiunan tuh ya. Ketika Bang, ternyata bisa ya Bang ya sedekah di sini ya Bang.
Alah kalau saya tahu dari dulu katanya, saya ikutan dari dulu. Kesini dulu gitu. Saya tahu dari kawan saya katanya. Dia itu sedekah di Masjid Syuhada tuh katanya. Dia setiap bulan tuh nyiapkan 3 amplop. Amplop untuk makan siang, amplop untuk GSB, amplop untuk serbu sehari. Dia ini baru ngasih tahu saya katanya. Artinya apa ya? Ketika orang tahu ada tempat yang amanah untuk bersedekah, terus sedekahnya disalurkan, tidak diendap, tidak disimpan di kas masjid, orang tuh langsung respon gitu. Alhamdulillah lah, banyak orang-orang baik yang Allah kirimkan, Allah gerakkan hatinya kan. Apakah makin bertambah setiap bulannya gitu? Kalau yang khusus untuk di kegiatan GSB itu sampai sekarang ini masih stabil di 100-an orang. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti bakal nambah lah ya. Siapa? Itu jamaahnya? Kalau jamaah tuh mereka lebih ke kegiatan yang makan siang gratis kayak gitu kan, atau di kegiatan-kegiatan rutin di masjid kayak apa sholat Jumat tuh mereka infak di situ masih sekitar gitulah. Karena memang jujur Kak, terus terang bahwa memang selama beberapa tahun ini kita memang geraknya stabil biasa aja gitu, kayak enggak terlalu ngegas lah. Nah, cuma semenjak kemarin balik dari belajar di Jawa itu, terutama semenjak kita ngelihat ada masjid yang ukuran 7x3 itu bisa seramai itu kan? Iya, bisa seramai itu, sebanyak itu programnya. Waduh, kita jadi semangat gitu Pak. Masjid sekecil itu saja. Kayak ruangan podcast ini. Asli kayak ruangan ini. 7x3. 7x3 itu dipotong lagi 4 orang lah untuk perempuan, saf perempuan. Nah, selebihnya saf laki-laki. Jadi masjid sekecil itu saja bisa punya kontribusi untuk masyarakat, untuk umat. Kenapa kita masjid yang luasannya luar biasa, megahnya luar biasa, fondasinya beton, terus mewah gitu kan, megah besar, tapi kontribusinya untuk umat minim sekali, hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, itu pun hanya 2-3 saf. Kan miris kan? Jadi itulah yang sekarang kita coba, mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lain gitu Pak. Karena emang gini, kalau yang mereka bilang, walah itu kan masjidnya udah besar, donatur udah banyak tadi. Ada, kalau masjid Syuhada sama masjid dari kita. Kecil juga kan masjidnya. Iya, sama masjid kita dengan masjid yang di dekat rumah abang kakak yang nonton gitu Pak. Nah, pengurus masjid sama juga. Silakan ya datang ke masjid Syuhada, lihat gimana masjid Syuhada. Atau kalau mau sharing-sharing gitu kan? Insyaallah kita siap berbagi lah. Karena memang tujuan kita pun seperti itu ya. Kalau bisa bukan hanya Syuhada, itu masih banyak masjid lain juga bisa sama ya. Kan tadi juga ada Hana dengar menerima siapa saja untuk datang gitu kan, dan bukanya 24 jam kala-kala kafe ini. Nah, jadi pernah nggak nih ada pengalaman yang kurang mengenakan, karena kan namanya manusia ya Bang, ada baik ada buruknya. Nah, pernah nggak selama program-program itu berjalan ada hal yang kurang mengenakan dari yang hadir, yang datang? Kalau yang tak mengenakan, masjid kita pernah kecurian. Nah, walaupun di depan tuh ada kantor polisi, terbuka. Ada musafir singgah tidur gitu kan. Terus orang ngelihat ada tasnya gitu kan. Mulai digeram nak ngambil tas orang tuh. Jadi pernah kejadian kayak gitu. Jadi orang tuh kecurian. Cuma untung masjid kita ada CCTV. Jadi kecurian tuh pernah berapa kali gitu, 2 kali nggak salah saya. Jadi mereka tidur di dalam. Kan kita memang masjid kita buka dan kita tak ada yang jaga Kak. Terus terangnya ada satpam apa segala macam yang standby 24 jam ngurus keamanan di masjid. Jadi pernah kecurian 2 kali seingat saya. Jadi tapi bagi kita Kak, kalau ada masalah tuh justru kita bersyukur. Nah, di internal kita pernah kelahi, kita pernah ribut, pernah tak bertegur kayak gitu kan. Intinya ada masalah lah. Tapi kalau dulu ketika kita ada masalah gitu susah gitu kan. Pokoknya tak enak lah rasanya kan.
Tapi Menyelesaikan sekarang, gimana gitu. sekarang ketika kita ada masalah begitu, dapat masalah itu kita bersyukur. Kawan-kawan pengurus nih, terutama kawan-kawan di Baitul Mal dengan di SB itu suka gitu Pak. Kenapa suka? Kenapa? Ini ya. Karena kakak kalau sekolah untuk naik kelas kakak ikut ujian enggak? Iya. Nah, jadi ketika kita dapat masalah itu berarti kita dapat ujian dan itu tandanya kita mau naik kelas. Jadi kita pernah dapat masalah, selesai dapat masalah itu kita dapat motor wakaf. Selesai masalah kita dapat apa? Selesai masalah kemarin dapat TV. Dapat dispenser. Iya, dapat hasilnya. Jadi malahan bukan nggak kita nganggap ada masalah sih, Jadi cuma ujian itu tuh iya, bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan. jadi kita mampu menyelesaikan masalah itu, Allah kasih lagi, Allah tambah lagi fasilitas-fasilitas keberkahan-keberkahan yang datang ke masjid. Jadi kalau ada masalah kita kalau sekarang tuh udah bisa senyum lah terima masalah gitu. Karena kita nunggu tuh, nih habis masalah ini apa nih yang Allah mau kasih gitu. Kan? Ujian habis ujian ini. Kalau misalkan ada yang datang gitu, terus ngeliat kopi banyak langsung dibungkusnya gimana bro? Sejauh ini sih belum ada sih Kak. Sejauh ini yang ada malah mereka datang memberikan bawa kopi saset. Jadi masjid kita tuh Kak, kalau habis sholat maghrib, kakak boleh coba nanti datang ke Masjid Syuhada, itu tak pernah sepi Kak. Habis sholat maghrib dengan habis sholat subuh, di mana-mana masjid itu tetap tutup ataupun mati lampu ataupun udah sepi, nanti isya baru ramai lagi. Kalau di Masjid Syuhada ada orang terus Kak, terutama anak kecil kalau habis maghrib. Itu penuh dengan anak kecil. Mereka bikin kopi, mereka bikin teh. Padahal saya yakin kok di rumah mereka tuh tak bikin gitu Pak. Dibikinkan belum tentu diminum nggak sama mereka. Cuma karena dia sama dia nih, nengok kawan bikin teh gitu kan. Bikin juga. Tapi ada juga anak yang kemarin saya lihat, yang lain bikin teh gitu kan, yang agak besar-besar, yang udah SD, udah SMP itu bikin teh, bikin kopi kan. Ada yang anak yang masih TK nih, dia tak mau. Dia cari air dingin, ngapa tak mau bikin kopi, saya bilang kan bikin teh, panas pakai payah anak niup gitu. Ada air dingin juga kan? Ada. Jadi masjid kita itu selain masjid yang ramah musafir, kita juga ramah anak. Jadi masjid itu ramai dengan anak-anak. Iya, biasa lihat tuh lewat nih Bang ya. Memang banyak anak-anak main gitu ya. Ramai anak-anak. Jadi memang apa ada ini juga TPA juga di situ. Nah, TPA rencana kita mau kita bangun akhir tahun ini atau awal tahun lah. Kami sudah ngontek beberapa alumni pondok pesantren yang mau kita berdayakan untuk bantu kita bikin TPA di masjid. Nah, ini juga Kak, berapa banyak pondok pesantren yang alumninya kemudian diberdayakan oleh masjid. Nah, kami coba memberdayakan alumni pondok pesantren sehingga mereka nih ketika keluar tuh ilmu tak hilang gitu Pak. Ada balik lagi ke masjid bermanfaat untuk orang lain kan. Nah, ini sedang kita coba usahakan. Ya, minta doanya lah ya semuanya ya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan gitu. Nah, selain rencana kedepannya untuk membangun TPA gitu, ada rencana lain, program-program lain mungkin yang udah terpikirkan, tercetus gitu. Kalau sementara sih Kak, kita masih ngalir ya nih Kak ya. Ngalir adalah apa adanya. Kita coba mengerjakan yang ada aja sekarang nih dulu gitu kan. Kalau seandainya nanti ada ide-ide lagi, ada rencana-rencana baru ya nantilah pelan-pelan kita tapi insya Allah ya kami udah ngerasakan dan udah ngerasakan sendiri ketika kita konsisten istiqomah dengan apa yang kita kerjakan, nanti ada ya tuh Allah tambah terus kan. Allah tambah terus, Allah datangkan orang-orang baik. Ya, jadi untuk sekarang menjalankan apa yang udah ada dengan sebaik mungkin. Iya, mudah-mudahan masjid kita juga bisa besar kayak Masjid Muzalan, Masjid Ismiyaya, atau Masjid Joko Karian. Tapi saya masih secara pribadi sih masih berkeinginan supaya Masjid Syuhada tuh tidak terlalu besar-besar amat gitu Pak. Karena karena gini Kak, karena kita pikir gini, kalau masjid udah terlalu besar, orang mau datang ke masjid kita dia ngeliat Allah dia sih udah besar kan. Jadi orang tuh skeptis gitu untuk membangun tempat dia.
Nah itu yang saya rasakan, itu yang kami rasakan ketika kemarin kita datang ke Masjid Pemuda itu, Masjid 7x3 kan. Ketika kita merasa diri kita setara, oh dia tidak bisa bikin, kenapa kita enggak gitu Pak. Tapi kalau udah terlalu besar kan kita mau bikin tuh udah ngepel dulu istilahnya kan. Udah takut dulu, tak bisa nih, susah nih. Jadi mental block itu tuh udah membuat kita tak mau bergerak, tak mau berbuat. Ya apa yang ada lah. Jadi biarkan ya bisa suada atau seperti itu, tapi programnya aja ini banyak kan sehingga dan orang-orang yang kita bantu lebih banyak lagi gitu kan diharapkannya. Ya kita memang itu yang mungkin jadi tujuan kita nanti itu bagaimana bisa nambah donatur, nambah donasi dan nambah orang yang bisa dibantu. Biar keberkahannya tidak hanya untuk Masjid Mempawah, juga untuk Kabupaten Mempawah. Karena kita yakin dan percaya selama masih ada orang ngaji, masih ada orang sholat, Allah akan jauhkan dari mara bencana dan bala kata orang kan ya. Itu sih. Iya. Nah, dan ini udah di pertanyaan terakhir ya Bang. Harapan untuk masjid, harapan untuk yang dibantu, harapan untuk donatur, ada nggak? Ya paling kita berharap kebaikan ini bisa nular kemana-mana. Kita berharap bahwa orang yang kita bantu bisa lebih banyak lagi. Amin. Kita berharap kawan-kawan yang bergerak sama-sama memakmurkan masjid ini, Allah jaga, Allah istiqomahkan, Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan, dan orang-orang baik yang membersamai kegiatan kita selama ini, yang rajin sedekah, yang mau mewakafkan waktu, tenaga, uangnya, hartanya, Allah balas dengan sebaik-baik balasan, sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat. Karena memang sekarang udah akhir zaman Kak. Kok jadi nangis ya? Maaf, agak sentuh sedikit nih. Jadi memang ya gitu Kak, kita berharap seperti itu Kak. Berharap kebaikan ini akan terus berkelanjutan ya. Jelas itu Kak ya. Dan harapannya juga pastinya apa yang dilakukan yang baik-baik ini nanti kembalinya juga yang baik-baik ya untuk orang-orang baik. Iya, amin. Ya terima kasih ya Bang. Tapi Kak gini Kak, mungkin sebelum diakhiri kita bukan hanya untuk orang-orang baik Kak ya. Siapapun ya. Siapapun. Ketika orang mau ketika dia ngerasa aku udah jenuh nih dengan kehidupan aku yang keras kayak gini, kehidupan yang punya dosa banyak kayak gini. Mau balik kemana tidak tahu ya, baliklah ke masjid. Balik ke masjid saudara, insyaallah kita bisa terima, mau tobat, mau apa. Ya, siapapun yang lagi kehilangan arah ya. Gitu ya. Silakan hadir ke masjid. Ya, silakan hadir ke masjid. Jadi bukan hanya untuk orang-orang baik, orang yang mau belajar jadi baik. Dan kita pun memang bukan orang baik kan. Kita juga sedang dalam proses belajar menjadi baik kan. Seperti itu insyaallah. Baik ya. Seperti itu pesannya teman-teman ya. Jadi untuk kalian teman-teman yang sedang merasa tadi kayak kehilangan atau mau membantu orang, mau menyalurkan kebaikannya kemana gitu, sedekah kemana, bisa ke Masjid Syuhada nih teman-teman ya. Dan terima kasih ya Bang sama-sama sudah berbagi di sini ya, memperkenalkan Masjid Syuhada dan juga program-programnya yang semoga Ana doakan juga ini program bisa berkelanjutan terus menerus, makin tambah donatur, makin banyak juga yang bisa kita bantu dan kita bagikan ke masyarakat di Kabupaten Mempawah ini ya. Kalau gitu kita pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.